Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal wa fi kulli hal. Allahumma shalli ala habibil muhtar adada ma yakul wa ma qad. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Mafatih MPDI, Ketua Lembaga Mubalik Al-Akhiriyah, selaku pemateri pada kajian rutin malam Rabu pada malam hari ini. Baiklah, meningkat acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz al-basmalah. Acara selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yakni Bapak Ustadz Mafatih MPDI. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli rokok Samsu di Kampung Ciluit, cakep gitu ya. Beli rokok Samsu di Kampung Ciluit, Cakep. yang jawab salamnya lesu, lagi nggak punya duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, berada kencang lagi pada duit soalnya. Nah, cepat lunas utang. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal 'alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitani fil bahri. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan Sekjen PP Al-Khairiyah Bapak Dr. Munji, Amin, Allahu Akbar. juga sahabat kami Bapak Dr. Sayuti, Amin, Allahumma amin. Bapak Ustadz Hambasi, dan seluruh rekan media Al-Khairiyah, dan juga tidak lupa kepada seluruh hadirin yang telah menyaksikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Teman-teman hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah senantiasa bertafakur kepada Yang Maha Ghafur, karena Dialah Sang Maha Pengatur, dan kita sebagai hambanya mudah-mudahan senantiasa bersyukur, tidak pernah kufur, dan terus bertazakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi dalam mukadimahnya saya bacakan satu ayat Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum,
peliharalah dirimu wa ahlikum dan keluargamu nar dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidad, penjaganya adalah para malaikat yang keras dan kasar. La ya'sunallah, yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Ma amarahum, apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini asbabun nuzulnya bermula baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim sebuah surat kepada Raja Bizantium Mesir, dikenal namanya Muqawqis. Kemudian setelah dikirim surat kepada Raja Bizantium Mesir, isi surat yang dikirim oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ajakan agar masuk kepada agama Islam, yaitu dengan bersyahadat kepada Allah dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian setelah surat itu sampai kepada Raja Bizantium Mesir, maka kemudian dibaca, ya. Setelah dibaca bahwa ajakan untuk mentauhidkan Allah dan masuk ke agama Allah, maka kemudian dia khawatir kerajaannya runtuh, kemudian memberikan balasan surat, yaitu isi suratnya adalah yang pertama memberikan hadiah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadiahnya? Yang pertama adalah baghal atau bighal dalam bahasa Arab. Apa itu baghal atau bighal? Baghal itu sejenis hewan hasil perkawinan silang, yaitu antara keledai jantan dan kuda betina, itu namanya bighal. Makanya agak berbeda. Ini dihadiahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu yang dikirimkan oleh Raja Bizantium Mesir untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa seorang wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Yang kedua namanya adalah Sirin. Ini wanita yang sangat cantik, pilihan. Pada saat itu raqabah, seorang budak. Budak itu boleh dilakukan seperti layaknya istri bebas. Maka kemudian berangkatlah Maria Al-Qibtiyah, karena hasil dari hadiah dari Raja Bizantium Mesir untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tengah jalan jauh sebelum sampai ke kota Madinah, maka Maria Al-Qibtiyah menangis. Kenapa menangis? Bayangkan, keluarga besarnya di Mesir, dia harus berangkat untuk selamanya bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sampai di kota Madinah, kemudian mendengar percakapan masyarakat sekitar bahwa akan berjumpa yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajhun hasanun, memiliki rupa yang sangat tampan. Kalau bahasa orang Cilegon, wajahnya gantengnya luar biasa. Kemudian yang kedua, ketika menceritakan tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki khuluqin adim, budi pekerti yang sangat istimewa, yang sangat luhur, yang sangat baik. Yang awalnya sedih Maria Al-Qibtiyah, kemudian setelah mendengar berita dari masyarakat Madinah, wih, kalau laki-lakinya tampan, akhlaknya bagus, kita kegelem, kira-kira begitu. Maka kemudian setelah sampai di Madinah, Maria Al-Qibtiyah maka berjumpa dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Kang Wildan, ini Maria Al-Qibtiyah ini dalam sejarah, kira-kira fisiknya itu cantik, bahenol, putih, wayu. Kira-kira Kang Wildan gelem orang Kang Wildan? Pasti. Wis bakal nolak kira-kira. Jelas. Karena secara fisik dia cantik dan memiliki kecerdasan yang luar biasa saat itu. Maka kemudian setelah berjumpa dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah manusia biasa. Sekalipun beliau maksum, ketika melihat seorang wanita yang cantik, beliau ada rasa suka. Kemudian Maria Al-Qibtiyah ini tidak langsung dibawa ke rumahnya, enggak. Dititipkan kepada sahabat Rasulullah, namanya Harisah binti Nu'man. Kira-kira, Kang tolong titip kerihin ke wetan wong batun. Lamun dibakte mantuk ninggri ya, kira-kira ribut.
Akhirnya setelah itu baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau mengumpulkan istrinya, mengumpulkan istri-istrinya. Saat itu kalau tidak salah istrinya 9. Kemudian pira? 7 ya. Saat itu istri Rasulullah berapa? 9 ya. Kemudian dikumpulkan istri Rasulullah, wahai istriku semuanya, apakah setuju saya akan bawakan seorang wanita ya, hadiah dari Raja Bizantium Mesir, akan tinggal bersama kami. Semuanya sepakat, silahkan. Kalau kau mau wahai baginda Rasulullah, silahkan dibawa. Akhirnya dibawalah Maria Al-Qibtiyah di rumahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena saat itu Rasulullah bersama tinggal dengan Maria Al-Qibtiyah, manusia biasa beliau. Akhirnya yang sering dikunjungi, yang sering ditemui, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Akhirnya istri-istrinya mulai sakit hati saat itu. Mulai sakit hati. Rasulullah manusia biasa, tapi maksum. Di saat beliau melakukan kesalahan, biasanya langsung ditegur oleh Allah dengan turunnya Al-Quran. Kemudian setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW lebih sering menjumpai Maria Al-Qibtiyah, seorang budak, akhirnya setelah 1 tahun hamil. Sementara istri-istri yang lain sudah lama bersama Rasulullah tapi tidak hamil-hamil, semakin cemburu. Ya, akhirnya apa? Kalau tidak salah pada saat gilirannya Sayyidatina Hafsah, yang seharusnya Rasulullah ke Sayyidatina Hafsah, tapi masih lama di Maria Al-Qibtiyah saat itu. Kemudian mulailah menceritakan kepada istri-istri baginda Rasulullah, apakah kalian merasakan yang sama seperti kami? Di saat yang seharusnya bersama kami, beliau tidak datang. Akhirnya saat itu Rasulullah mohon maaf bahasa kitanya, didemo sama istri-istrinya. Akhirnya semuanya datang istri-istrinya, ya. Maka hati-hati, gak gampang poligami itu Pak Sekjen. Gak gampang, ya. Pantesan serius. Jadi gak mudah, ya. Kalau bahasa kitanya itu bahasa preman, ya. Intinya istri Rasulullah itu semuanya kumpul semua, ngomong kepada baginda, wahai suamiku tercinta, saya merasa cemburu. Kenapa engkau yang seharusnya bersama kami, tapi engkau selalu ke Maria Al-Qibtiyah? Karena memang saat itu Maria Al-Qibtiyah cantiknya luar biasa. Cantiknya luar biasa. Pak Ridwan kira-kira mau nggak? Oh jelas. Coba bayangkan, ada seorang wanita yang datang dari presiden, ya, dikirim untuk Pak Ridwan, cantik, pinter, bahenol, wes, mungkin nolak kan, pasti diterima. Kenapa? Mula apa? Dari istana presiden ada seorang wanita dikirim ke Al-Hiriyah untuk Pak Ridwan, bakal nolak kayaknya. Bu, tinggal Rabi Nomi kayaknya, Rabi Tuan nih. Tolong edit dulu. Akhirnya di saat istri-istri baginda Rasulullah Muhammad SAW protes kepada baginda Rasulullah setelah hamil, ya, punya anak yang bernama Ibrahim. Ibrahim itu anaknya Maria Al-Qibtiyah. Kemudian karena istri-istrinya protes, maka dipindahkan kurang lebih jaraknya 2 mil, ya, dipindah jarak 2 mil. Maria Al-Qibtiyah masih tetap di Madinah untuk menghindari keributan, perpecahan antara istri-istri Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahdikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun gilatun syidad, penjaganya adalah para malaikat yang kasar dan keras, la yaksunallah, yang tidak pernah durhaka kepada Allah, ma amarahum, apa yang telah diperintahkan oleh Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat. Selamat datang Gus Dayan, turun sampun rawuh. Soan Kiai. Saya izin minum dulu ya Pak Ridwan, ya. Siapa ini?
Selama pinggir jurang Pak Ustaz. Bahaya ini. Bahaya dah. Bahaya ini. Kayaknya orang pupur kan ini Pak. Bertani kan sering coba-coba parit ban bagi tapi tenang. Barang kiai sing isi mah gua akeh jajan kan. Sudah ya. Alhamdulillah sambut rauh. Bab ayu soal bab ayu. Jadi itu asbabun nuzulnya ya. Jadi teman-teman jangankan yang sudah punya istri, yang belum punya istri jangan coba-coba untuk berpoligami. Kenapa? Sampai Rasulullah pun juga ditegur oleh Allah agar senantiasa menjaga keluarga dirinya dari api neraka. Ya. Silahkan niat poligami tapi hati-hati. Itu tidak mudah untuk menjalankan kita ke tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz pernah mencoba. Saya baru parit ban. Ini Pak, samping saya ini kode keras nih. Tapi jika mampu istrinya mengizinkan, falyatafaddal silahkan. Bahaya kalau cetir ke istri mah. Enggak usah banyak. Lalu apa maksud ayat ini? Kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir yang lahir 1300, wafat 1374. Ini para ulama tarikh sejarah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kurang lebih umurnya 73 tahun, ada yang mengatakan umur Al-Imam Ibnu Katsir itu 74 tahun. Nama lengkapnya adalah Syekhul Imam Ismail bin Umar bin Katsir. Beliau nama lengkapnya. Jadi umurnya ada yang mengatakan 73, ada yang mengatakan 74. Apa penjelasan ayat ini di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dijelaskan, nanti silakan dibuka dicek. Qala Sufyan Tsauri an Mansurin an rajulin an Aliyin radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nara ay adibuhum wa 'allimuhum. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata dari Mansur dari rajul dari Ali radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala, yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu wa ahlikum dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya adalah adibuhum wa 'allimuhum, didiklah mereka dan ajarilah mereka. Siapa yang dididik? Yang pertama adalah istri dan anak-anak kita dalam keluarga kita. Ini tidak gampang. Kenapa banyak orang S1, S2, S3 bahkan profesor mendidik anak orang gampang, tapi mendidik anak sendiri, keluarga sendiri tidak mudah. Maka Allah senantiasa memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada umat Islam agar ku anfusakum wa ahlikum nar, pelihara diri kita, keluarga kita dari api neraka. Jadi yang pertama adalah ayatibuhum wa 'allimuhum, didiklah mereka dan ajarilah mereka. Apa yang harus dididik? Pertama, kewajiban orang tua terhadap anak berdasarkan hadis Rasulullah, haqqul walid ala waladihi khamsatun. Kewajiban orang tua terhadap anak ada 5. Yang pertama ayyuhsina ismah, memberikan nama yang baik. Penting di era digital yang sangat canggih saat ini. Berapa banyak orang tua yang nggak mengerti teks bahasa Arab, mengambil dari profesor doktor Google pada saat syukuran, ya, selamatan, potong rambut, jadi wong Cilegon mah. Akhirnya apa? Saya pernah diundang. Nama laki-laki Ahmad Jahimi. Ahmad ini bagus, Jahim arah neraka. Wah, arah neraka jadi anak kan repot. Ini fakta. Ini fakta. Mereka kata Jahimi mah. Kalau Jahimi, Jahimi. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahim. Jahim. Bahaya ketika nama ini diberikan untuk anak-anak kita. Maka jangan sampai nanti teman-teman kalau nggak ngerti teks kalimat bahasa Arab, bertanya kepada guru kita, ustadz kita. Supaya apa? Supaya tidak salah memberikan nama anak. Kenapa? Karena di yaumul mahsyar di hadapan Allah nanti, nama itulah yang akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai namanya Muhammad Abdu dipanggilnya Petek kadang kan? Kacul. Masih mendingan pun daripada naron. Jadi yang pertama, kewajiban orang tua terhadap anak untuk mendidik adalah ayyuhsina isma, memberikan nama yang baik. Jangan sampai ya ngambil dari Google
Pernah ada perempuan Siti Elizabeth, Sitinya bagus. Elizabeth itu aran sendal kok. Aran sendal, aran tas diberikan nama anak, kan repot kayak begitu. Iya ya, tas Elizabeth tadi. Ngambil dari bahasa Arab, namanya Ummu Jamil, keren nggak? Keren. Kalau kita baca sejarah, siapa itu Ummu Jamil? Istrinya Abu Lahab. Bayangkan istrinya Abu Lahab satu-satunya wanita yang paling terjahat. Kenapa? Setiap baginda Rasulullah Muhammad SAW ingin melintas, ya, jalan yang pernah dilintas oleh baginda Rasulullah itu dipasang duri, durinya dikasih racun, di atasnya ditutup pakai daun. Agar apa? Ketika diinjak oleh baginda Rasulullah, akhirnya Rasulullah meninggal. Tujuan Ummu Jamil, suatu ketika dia mengangkat duri yang begitu besar, angkat, bahasa kitanya, wahai saudara, kata Ummu Jamil, ini pernah nggak dilintasi oleh oleh baginda Rasulullah? Pernah, pasang. Kemudian suatu ketika hari dia semakin banyak bawanya. Kalau orang Cilegon diponggok, diangkat durinya itu. Jalan yang jauh, kelelahan, kecapean, akhirnya jatuh, kemudian menancap sendiri. Itulah yang disebut namanya senjata makan tuan. Jangan pernah berbuat jahat. Kenapa? Setiap kejahatan itu yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Maka berhati-hati. Kenapa? Termasuk Ummu Jamil. Dia adalah wanita yang sangat jahat kepada Rasulullah. Akhirnya dia meninggal dengan sangat miris sekali, menakutkan. Kenapa? Karena ingin mencelakai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian juga yang pertama, kembali lagi, yang dimaksud ayatibuhum mu'allimuhum, didiklah mereka dan ajarilah mereka. Ya. Karena yang pertama adalah ayyuhsina ism, berikan nama yang baik. Jangan sampai nama anak kita namanya Al-Walid. Ini banyak nih orang Cilegon namanya Al-Walid. Siapa sih Al-Walid itu? Al-Walid itu nama Fir'aun. Fir'aun itu nama kerajaan. Bahasa Mesirnya namanya Ramses. Maka jangan sampai Ahmad Al-Walid itu nama Fir'aun. Ya. Nama aslinya Al-Walid. Dari mana dapatnya? Dari tafsir Munir. Dari Khalid bin Ahmad Walid. Azizi apa? Ahmad Azizi. Kok gawa ayam dipit ya? Ayam putih tairang dia. Irang lah sasal kembung. Jadi kembali lagi bahwa jangan sampai kita memberikan nama anak salah ya. Ini penting, kewajiban sebagai orang tua. Jangan pernah malu, jangan pernah gengsi, jangan main comot dari gol. Boleh nggak? Boleh. Tapi alangkah baiknya kita bertanya kepada orang yang mengerti. Jangan sok tahu. Akhirnya diberikan nama ya Ahmad Al-Walid. Fir'aun itu namanya, yang sangat jahat kepada Nabi Musa alaihissalam. Al-Walid Fir'aun ya punya bapak namanya siapa? Mus'ab. Hati-hati, Mus'ab pun bapaknya Fir'aun. Rizki Mus'ab. Sekarang Ya. bapaknya Pariton Ridwan surga, Pak. Jaga surga. Arane bagus uangnya. Malah begitu. Yang penting nama dulu, nggak apa-apa ya. Nama dulu. Nama itu akan menjadi doa insya Allah. Min. Ngejagain langsung. Jaga pintu. Jadi teman-teman majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada ayat Qu anfusakum wa ahlikum nar di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah ayatibuhum muallimuhum, didiklah mereka dan ajarilah mereka. Yang pertama adalah ayyuhsina isma, memberikan nama yang baik. Ini penting. Enggak apa-apa misalkan kalau laki-laki namanya Rohimin, lamun wong wadon Rohimah, enggak apa-apa, kasih sayang. Ya, daripada apa namanya kalimatnya seolah-olah bagus tapi artinya enggak bagus. Almarhum boleh. Almarhum itu bagus, yang dimuliakan, yang dikasih sayang. Isim maf'ul. Mau Azizi doang. Mau enggak? Marhum. Sekarang tadi. Ganti almarhum. Baru paham. Bagus. Soalnya Al-Basiyah. Sekali ngomong. Ada lagi diundang, saya pernah, namanya wanita. Ya, wanita maksudnya Wailus Sofiyah. Sofiyahnya bagus. Wail itu nama neraka. Kenapa nama neraka? Kalau kita baca di kitab Tafsir Jalalain,
ya, yang ditulis oleh Syekhul Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli, yang dilanjutkan oleh muridnya Syekhul Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, ya. Apa makna wail itu? Kalimatu adzabin awadin fi jahannam, sebuah kata yang mengandung arti neraka jahanam, lembah neraka jahanam. Arti itu jangan sampai namanya wail, ya. Wail itu kalimatu adzabin awadin fi jahannam. Maka penting teman-teman yang mau menikah, ya, nanti kalau punya anak, kalau nggak ngerti teks kalimat bahasa Arab, sebaiknya bertanya. Jangan gampang ngambil dari profesor doktor Google. Siap Ustaz. Boleh ya boleh, tapi tanyakan, khawatir salah. Karena faktanya banyak, ya. Siap. Nggak apa-apa. Kalau laki-laki namanya Mahmud, yang terpuji. Kalau perempuan Mahmudah. Ya nggak apa-apa. Mama muda. Laki-laki muji, perempuan muji ya. Bagus kan? Bagus. Bagus. Selamat ya orang yang selamat. Nambah ini mah. Nambah muji ya itu. Ya, itu. Jadi yang pertama yang dimaksud ayat ibuhum wa alibuhum, berikan nama yang baik. Jangan sampai yang paling parah sampai sudah balik, udah lulus S1, nama sendiri nggak tahu artinya, gitu ya. Harus tahu artinya. Harus tahu artinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kewajiban orang tua terhadap anak dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yu'allimahul kitab, mengajarkan Al-Quran. Maka kita yang sudah punya istri, ya, kewajiban kita bukan hanya sandang, pangan, dan papan, bukan hanya membelikan baju, membelikan emas, membuatkan rumah, bukan hanya itu, memberikan makan, bukan. Justru yang paling terpenting, wa yu'allimahul kitab, bapaknya ngajari Al-Quran kepada anak dan istrinya. Berapa banyak bapaknya sibuk mencari nafkah, cari uang kemana-mana, bahkan sudah menumpuk hartanya, tapi istri dan anaknya diabaikan, tidak pernah diajarkan Al-Quran. Maka jangan berharap pengen gampang masuk surga, tapi kewajibannya tidak dilakukan oleh perintah baginda Rasulullah Muhammad SAW, wa yu'allimahul kitab, mengajarkan Al-Quran. Maka ini tidak gampang. Maka kita yang sudah tahu, minimal seminggu sekali istri kita, anak kita ajarkan Al-Quran. Kalau kita nggak bisa bagaimana? Ya belajar. Jangan malu-malu. Kenapa? Karena Al-Quran jelas. Kata Rasulullah SAW, man qara'al Qur'ana min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapapun yang membaca Al-Quran min kitabillah, dari kitab Allah, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan huruf yang kita baca dalam Al-Quran akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar sekali Al-Quran. Dalam riwayat yang lain jelaskan, bacalah Al-Quran, maka dia akan berikan syafaat pada hari kiamat nanti. Maka jangan pernah malu kita untuk belajar Al-Quran, ya. Apalagi mahasiswa setit Al-Khairiyah, ya, jurusannya PAI, nggak mau belajar Al-Quran, malu. Maka pentinglah kita belajar Al-Quran. Jangan pernah malu. Wa yu'allimahul kitab, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Karena untuk mencapai target visi misi ku anfusakum ahlikum naro, peliharalah dirimu dan keluargamu. Yang kedua, bapaknya mengajarkan Al-Quran kepada istri dan anaknya. Maka kita bersyukurlah yang masih Allah berikan kesempatan kepada kita, nyawa kita, ruh kita, fisik kita, untuk apa? Mendidik istrinya, mendidik anaknya. Ya, aja melotot-melotot budi kita nih, ya. Saling rusak di dalam kan. Istri mah telu ya Ustaz ya. Istri betelu Masuk. Ada si Jim Iswan. Iswan. Iya bener. Waduh ini. Aturan, kalau kita bisa mentua, minum nambah apa? Ngasih dorong, Pak. Seket stop. Wih, jadi Pak Sekjen setengah jam kan Pak Sekjen. Alhamdulillah. Terus ya, belum selesai. Terus. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimahu sunnah, mengajarkan al-hadis. Namun sebelum itu kita kembali kepada hadis tadi, man qara'al Qur'ana min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapapun yang membaca Al-Qur'an dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan dibalas menjadi 10 kebaikan.
Maka khawatir teman-teman ada yang belum baca Al-Quran dari pagi. Yuk kita sekarang bareng-bareng baca Al-Quran ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya dulu nanti diikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Yuk. Berapa huruf? 3 alif lam mim. Berdasarkan hadis Rasulullah, 1 huruf 10 kebaikan. 10 kali 3 sudah 30 kebaikan kita. Asal aja dihitung-hitung. Temenan amat alif lam mim sadaqallah tidak malaikat. Kan orang mungkin. Kalau kita udah baca Al-Quran minimal 1 kaca 1 baris kita baca. Kenapa? Karena pahalanya sangat luar biasa. 1 huruf 10 kebaikan, 10 pahala. Maka jangan pernah kita bermalas-malasan untuk membaca Al-Quran. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul Azim. Boleh? Ya boleh. Mesoma. Lumayan 10. Malaikat itu kan nyatet sih. Wih, shadaqallah. Kan enggak begitu. Kita main siap-siap ya. Cocok untuk imam niku ya. Kangge imam demen sering baca niku. Nggih. Mengabasi ma alif lam mim. Ayo lam. Orang terakhir nun. Dari mah saking ngerbisan ini aneh. Malaikat kaget tuh. Jadi teman-teman, Siap. jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang kedua. Yang ketiga, wa yu'allimahus sunnah, mengajarkan al-hadis. Ini penting. Kenapa? Karena di era digital yang sangat canggih ini, berapa banyak yang enggak, mohon maaf, yang enggak mengerti tentang ilmu hadis, kemudian jadi dai comot dari Google lagi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Orang yang ngerti hadis, wah ini enggak belajar ini. Ini bukan dari hadis Rasulullah, tapi ungkapannya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman Asy-Syafi'i. Ungkapannya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini pentingnya kita belajar ilmu hadis ya. Berapa banyak hadis-hadis maudhu ya, diungkapkan menisbatkan kepada Rasulullah, itu tidak boleh. Minimal ketika mau menisbatkan kepada Rasulullah secara teori ulumul hadis minimal hasan. Boleh dhaif, boleh, tapi untuk fadhailul a'mal. Jadi kembali lagi bahwa pentingnya kita menyampaikan, mengajarkan kepada istri kita, anak kita, ya. Istri-istri kita. Ya, istri-istri kita kalau banyak silahkan, ya. 9. Yes loh. Edit awas. Enggak, saya nggak edit. Saya tag nanti. Urusan itu. Bunda di tag. Kemudian selanjutnya, apa itu yang harus disampaikan kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, terutama anak kita di dalam hadis ya, kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu wa yu'allimahus sibahata warrimayah, mengajarkan berenang dan memanah. Kemudian mengajarkan berenang dan memanah, ini sunnah Rasulullah. Oh, cocok karena begitu demen ngono kan renang. Ini bukan apa namanya, bukan hal-hal yang aneh, hukum zaman bengi, enggak. Memang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ajaran radikal, enggak. Mengenal olahraga ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak apa-apa teman-teman ya, berenang di laut, seperti sholat, berenang suwi-suwi salat mau ore, ya misalkan. Ya, itu namanya juga bohong. Bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Berenang, sholat ya, kemudian tutup aurat. Ya. Sama seperti main bola, boleh nggak? Boleh. Bahkan kalau tujuan main bola kita menjaga kesehatan kita, ya, menutup aurat, sholat tidak pernah tinggal, bisa jadi pahala. Jangan aneh. Karena itu kan begini sing
Hasan Hussein penggalan kepala. Di era kontemporer yang sangat canggih saat ini, berapa banyak ulama-ulama saat ini, di saat fisik kita digunakan untuk kesehatan dan tidak melanggar kode etik syariat, itu akan jadi pahala. Sekalipun kita melakukan kebaikan, tapi kalau niatnya untuk merendahkan orang, mencaci maki orang, menghina orang, sekalipun dalam kebaikan, tetap bukanlah jadi pahala, tapi justru menjadi dosa. Maka ini penting ya teman-teman, sekali-kali nggak apa-apa ya, belajar memanah. Itu olahraga Rasulullah. Ketua ya. majelis ilmu siapin mana? Sasaran tembak Nabil. Tembak dan memanah wadah. Kenapa sih Rasulullah hadis ini muncul? Padahal kan sekarang perang nggak berfungsi itu, udah ada pistol, udah ada bombardir. Ternyata menurut catatan sejarah, ketika terjadi perang ketiga nanti, orang Islam melawan orang-orang kafir, ketika semua produk bom, nuklir dan lain sebagainya, kalau sudah dibom tidak bisa produksi lagi, maka perangnya akan kembali seperti zaman dahulu, menggunakan tombak, menggunakan pedang, menggunakan anak panah. Itu akan terjadi kapan? Nanti mendekati hari kiamat. Lalu sekarang masih banyak alat-alat canggih, maka untuk dikenalkan kepada anak-anak kita, termasuk ya ajarkan berkuda. Yang penting kita olahraga, jaga kesehatan kita, itu penting, termasuk jalan-jalan kaki segala macam, selama kita menutup aurat ya, jaga perkataan kita, kemudian istri kita bahagia, apalagi diajak main-main, itu pahala itu Pak ya. Kadang mohon maaf, uangnya banyak ya, istri nggak pernah diajak jalan-jalan, akhirnya apa, stres istri juga manusia Pak. Ajaklah jalan-jalan keluar ya. Keluar status FB. Kayak Pak Ustadz Hamba sih Bu, Suaminya pelet. Serpong. Yang terakhir ya, yang harus diajarkan kepada anaknya, yaitu adalah wa ayyu zawjahu in istata'a, menikahkan anaknya kalau sudah mampu. Apa sih indikator mampu? Kadang mampu itu orang Cilegon ya memaknainya kalau sudah kerja, sudah lulus kuliah, itu salah. Justru yang belum kerja menikah akan dapat kerja. Aktif. Kadang mindsetnya mau nikah itu harus kerja dulu, berpenghasilan dulu, ya susah. Allah yang sudah menjamin wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Menikah yang masa sendirian, jika mereka fakir, Allah yughnihimullah yang berikan kekayaan kepada mereka. Tanya nih Pak Dr. Muji, Pak Dr. Sayuti, dulu sebelum menikah ruwet enggak Pak Ustadz Hamba sih? Belum menikah ruwet enggak? Pikiran acak-acakan. Acak-acakan ruwet kan? Setelah menikah tambah ruwet. Rajin ibadahnya tambah. Rajin ibadah, alhamdulillah. Aduh, gelap kamu. Kaget gelap berami mani itu, Mas. Insya Allah setelah menikah maka luruskan nikahnya. Rizku dari yang ngatur, jangan takut. Ini udah kerja malah nggak berani nikah. Iya. Dia ngomongnya Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Jika mereka fakir, Allah memberikan kekayaan. Jelas. Iya, sebelahku. Ini ayatnya sudah jelas ya. Jadi yang sudah punya, yang belum punya istri dulu pasti ya Ustadz Hamba sih, Pak Sayuti, Pak Munji, ya galau gitu ya, galau. Setelah menikah tambah galau, enggak ya, enggak tambah galau. Selama kita mau bekerja tidak meninggalkan ibadah kepada Allah, insya Allah menikah membawa keberkahan. Men, nambah maning. Tapi justru kalau kita menikah ya, kemudian semakin malas-malasan bekerja, malas-malasan beribadah, tambah ruwet, mumet. Kenapa? Karena jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya panjang tafsir Al-Ibnu Katsir yang dijelaskan makna ayat ini, tapi itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Watis mikirkin kali Mang Widan, umur sama wadem kali watis ya. Jazakumullah khairan katsiran ala ihtimamikum wastima'ikum. Afana lakum yakhtain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak pemateri, Pak Ustadz Mahfud MPDI, dan kepada para penanya.
Cukup sekian acara pada malam hari ini, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan ayat Alhamdulillah. Sekian dari saya selaku pembawa acara, saya undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.